Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian pergi ke tempat cuci kendaraan tapi pas mau bayar itu malah bingung kenapa? Nah, bingungnya itu karena ada yang bayar pakai uang tunai, ada yang bayar pakai kartu kredit. Nah, terus sistemnya itu harus bisa ngecek apakah pembayarannya itu sah apa enggak. Nah, kalau kalian pernah kepikiran gimana cara kerja sistem yang kayak gitu di dunia nyata, nah di video ini kita bakalan bikin program simulasi cuci kendaraan pakai bahasa Jepang. Gimana? Seru nggak kelihatannya? Oke, halo semuanya, kenalin aku Rasyidi Dimitri, mahasiswa Teknik Informatika kelas B dengan NIM 2451502011111114. Nah, di video ini kita bakalan belajar ngoding. Nah, kita akan membahas gimana sih sistem cuci kendaraan menggunakan Object Oriented Programming atau OOP di Java. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pengerjaannya itu di Eling ya teman-teman. Ini tampilan Elingnya. Eling itu seperti the next versionnya LMS by UB. Di sini juga terdapat kolom untuk jawaban ini ya. Dan di sini juga terdapat kolom untuk pertanyaan. Oke. Sebelum kita memasuki untuk membahas kodenya, kita baca dulu ya deskripsi pertanyaannya itu apa. Oke. Buat kode sesuai tugas pada slide 4B cuci mobil. Lengkapi link YouTube video penjelasan kode. Oke. Ini sekarang aku sedang record untuk video penjelasan kodenya, dan di sini kita baca pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaannya. Yang pertama, buat kelas abstrak kendaraan, motor, dan mobil, boleh dari contoh kemarin. Nah, dosennya menginstruksikan bahwa untuk menambahi nomor plat kendaraannya pada kelas ini, abstrak kendaraan ini. Nah, selanjutnya yaitu buat kelas abstrak metode pembayaran, buat kelas tunai implement metode pembayaran, buat kelas kartu kredit berisi field, nomor kartu kredit, dan jumlah pembayaran, buat kode untuk cuci mobil berisi instance class di atas, metode biaya cuci dengan parameter polimorfik, jika mobil biayanya 40.000 dan jika motor biaya 10.000. Lalu pembayaran bisa memilih tunai atau kartu kredit. Jika tunai, input jumlahnya, dan jika kartu kredit, masukkan 16 digit nomor dan jumlah pembayarannya. Oke, kita masuk aja ya ke LMS-nya teman-teman, atau ke Elingnya. Oke, di sini ada kelas yang pertama nih. Apa ini? Kelas kendaraan, atau bisa disebut dengan super kelas ya. Jadi di kelas ini adalah kelas abstrak, yang artinya nggak bisa dibuat objek langsung, tapi bisa diwarisi oleh kelas lain. Nah, di sini kita punya dua atributnya teman-teman ini kan. Yang pertama itu atribut roda untuk jumlah roda kendaraan, yang kedua yaitu atribut nopol untuk nomor polisi kendaraan. Nah, di sini juga ada dua konstruktor ya teman-teman. Yang satu untuk inisialisasi jumlah roda, dan yang satu untuk nomor polisinya. Oke, ini ya jumlah roda, ini untuk nomor polisinya. Nah, terus ini juga ada dua metode abstrak, bergerak atau berhenti, dan ini nanti harus ada seperti kelas turunannya ya, jadi harus diimplementasikan di metode itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas mobil. Ini kelas mobil, ini kelas motor, dan ini kelas mobil cuci. Di sini ada 3 kelas extends dari abstraknya. Itu turunan dari kendaraan, ya betul. Nah, untuk yang kelas mobil ini untuk kendaraan roda 4 ya. Dan untuk yang kelas motor untuk kendaraan roda 2. Dan untuk yang kelas mobil cuci ini khusus untuk mobil atau motor yang akan dicuci. Tapi di sini spesifikasinya mobil. Tapi nggak apa, nanti di kelas yang lain bisa disesuaikan lagi. Oke. Nah, setiap kendaraan ini wajib override ya teman-teman. Ini ada tulisannya override seperti ini. Itu karena untuk mencantumkan metode bergerak dan berhenti. Itu karena untuk menyesuaikan karakteristiknya masing-masing. Oke, kita memasuki ke kelas payment. Ini ya teman-teman. Di kelas payment ini bisa kita sebut dengan super kelas pembayaran. Nah, setelah kendaraannya ini siap, kita ke sistem pembayarannya di sini. Kelas payment ini maaf. Ini maaf teman-teman, ini maksudnya. Nah, di kelas payment ini bisa juga disebut dengan kelas abstrak. Kenapa kelas abstrak? Karena metode authorize yang ini itu sama aja dengan get payment method.
nanti harus diimplementasikan sama metode pembayaran yang spesifik. Nah, di sini juga ada dua metode pembayaran, yaitu cash untuk pembayaran tunai. Bisa dicek kalau uangnya cukup atau enggak. Di sini ada metode pembayaran yang kredit, kartu kredit. Dan bisa dicek dulu panjang nomornya 16 digit atau enggak, seperti ini ya. Nah, kita masuk ke kelas cuci ya teman-teman. Ini adalah kelas untuk proses cuci kendaraan dan pembayaran. Ini bisa juga disebut dengan kelas utamanya, tapi bukan main kelas ya teman-teman. Di sini itu kita bakalan menghitung biaya berdasarkan jenis kendaraannya. Seperti yang disebutkan bahwa biaya cuci mobil itu 40.000 ini ya. Dan untuk biaya cuci motornya itu 10.000. Oke. Kita juga akan mencetak metode pembayarannya, apakah menggunakan tunai atau kredit. Ini menggunakan kartu tunai atau kredit, dan juga bisa mengecek apakah pembayarannya itu berhasil atau gagal. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas yang paling terakhir nih teman-teman, yaitu bisa disebut dengan main class-nya. Jangan lupa main class-nya itu disamakan dengan nama filenya di sini ya teman-teman. Macam kendaraan .java agar bisa di-run. Oke, kita masuk ke main class-nya, yaitu dimana di sini tuh titik masuk program atau tempat program dieksekusi. Di sini kita punya beberapa objek, yaitu mobil cuci ini dengan nopol ini, dan motor ini dengan nopol ini. Nah, di sini juga kita punya dua metode pembayaran, cash atau tunai, dan ini ada uang yang cukup, dan insya Allah nanti di output berhasil, metode pembayarannya akan muncul pembayaran berhasil seperti ini. Dan untuk yang kredit ini, jika nomornya benar 16 digit, nanti juga akan keluar metode pembayaran output pembayaran berhasil, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita panggil metode biaya cuci di sini supaya nanti bisa menghasilkan atau mencetak hasilnya ke layar. Oke, coba kita save ini. Dengan pencet ini kita bisa save filenya dan kita run untuk melihat bagaimana hasil outputnya. Seperti ini outputnya. Jeng jereng. Oke, gimana nih teman-teman? Kita udah bikin sistem cuci kendaraan pakai Java dan OOP. Kita udah bikin kelas kendaraan, sistem pembayaran dengan cash atau kredit, dan mengecek apakah pembayaran itu berhasil atau enggak. Nah, dengan konsep inheritance, polymorphism, dan abstraction, kita bisa bikin sistem yang lebih fleksibel dan mungkin gampang dikembangkan ya teman-teman. Nah, gimana menurut kalian sejauh ini? Kira-kira sistem ini tuh bisa ditambahin fitur apa lagi ya? Mungkin itu bisa ditambahin dengan metode pembayaran digital lain seperti e-wallet atau promo diskon spesial. Nah, aku tunggu ide-ide kalian di kolom komentar ini. Siapa tahu kita bisa upgrade sistem ini bareng-bareng. Oke, segitu dulu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Dadah.